Salam sukacita, sahabat New Life on Air. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Masih menyinggung tentang keluarga sepanjang bulan ini. Kali ini temanya adalah sukacita penuh dalam keluarga. Kita semua mau happy, kita semua mau bersukacita, kita mau bahagia dengan keluarga kita, bukan? Nah, saudara-saudara, yang akan kita baca ayat-ayat ini adalah perikop tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus. Mari kita buka Yohanes pasal yang ketiga, ayat 29, 30, 31, dan ayat 35. Di dalam perikop ini adalah menceritakan tentang bagaimana ada orang yang bertanya kepada Yohanes, itu ada pribadi yaitu Yesus juga membaptis sama seperti apa yang dilakukan Yohanes. Nah, inilah bagian dari percakapannya itu. Mari kita buka Yohanes 3, kita baca saja ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku penuh. Dilanjutkan ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ayat ke-35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kita sering juga dengar bahwa kalau mau berbahagia sebagai keluarga Kristen, ada Yesus di dalam keluarga kita. Ada Yesus yang memberikan kebahagiaan sejati bagi setiap kita dan keluarga kita. Dan kita baca dari ayat tadi, sukacita Yohanes berada bersama Yesus dan dia mengatakan, disitulah sukacitaku penuh. Bagaimana keluarga memiliki sukacita penuh karena Yesus? Yang pertama, sukacita penuh karena Yesus. Ketika Yesus harus semakin besar dan saya harus semakin kecil. Kita lihat tadi di ayat 29. Yohanes menempatkan dirinya, dia sangat bersukacita sebagai sahabat berdiri di samping mempelai laki-laki dan mendengarkan suara laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ini kesaksian dari Rasul Yohanes. Dan kita lihat ketika dia mengatakan, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Keluarga memiliki kebahagiaan di dalam Yesus ketika setiap anggota keluarganya melakukan atau mengusahakan Yesus yang harus semakin besar dan setiap anggota keluarga, diri kita harus semakin kecil. Artinya apa, saudara-saudara? Di tengah keluarga yang lebih banyak diceritakan adalah kasih Yesus. Di tengah keluarga adalah ketika yang paling banyak diceritakan adalah kebaikan Tuhan Yesus. Disitulah kebahagiaan setiap anggota keluarga bertambah-tambah. Tidak saja bertambah pintar pendidikan bagi anak-anak kita, tetapi bertambah besar Yesus dan karakternya di dalam diri anggota keluarga kita. Kita tidak saja membekali semua keturunan kita dengan pendidikan yang terbaik, tetapi kita juga membesarkan Yesus di dalam pribadinya. Repotnya saudara-saudara, tambah pintar pelayanan, tetapi kalau karakter Kristus semakin kecil, akhirnya ujung pelayanan adalah kehancuran hidup, kehancuran karir, kehancuran ekonomi, kehancuran nama baik, dan semuanya menjadi berantakan. Demikian juga di dalam keluarga, ketika yang dibesarkan adalah ego, yang dibesarkan adalah kepiawaian kita, yang dibesarkan adalah prestasi kita semata-mata. Kita tidak membesarkan Yesus yang utama, dan kita mengecilkan diri kita, maka kebahagiaan semakin menjauh. Sebaliknya, Rasul Yohanes mengatakan Yesus harus semakin besar dan kita semakin kecil. Disitulah kebahagiaan itu, di mana Yesus ada di tengah keluarga kita. Karena Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Tidak serta-merta sama artinya dengan pelayanan yang semakin banyak, pasti Yesus semakin besar. Yang utama adalah karakter Yesus semakin besar di dalam diri setiap anggota keluarga.
Saudara-saudara, kita akan melihat ketika anak-anak kita bertumbuh, ketika orang-orang kita kasihi di keluarga kita bertumbuh, membesarkan karakter Yesus, kita akan lihat kebahagiaan surgawi semakin hadir. Keluarga kita adalah surga kita, keluarga kita adalah kebahagiaan kita. Yang berikutnya, bagaimana keberadaan Yesus membawa sukacita penuh. Yang kedua yaitu sukacita penuh karena menempatkan Yesus yang utama di atas semuanya. Ayat 31 mengatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Saudara-saudara, sukacita penuh memenuhi keluarga kita ketika kita menempatkan Yesus pada tempatnya, yaitu di atas segala-galanya. Pikirkan investasi tabungan masa depan itu baik, tetapi jangan nomor duakan investasi menabur yang mempunyai nilai kekekalan. Jangan lupa menomor satukan Tuhan di dalam setiap pengorbanan, setiap usaha yang kita lakukan. Saudara, saya tidak akan lupa ada seorang kawan di dalam pelayanan saya mengatakan mereka memikirkan rumah Tuhan terlebih dahulu. Walaupun mereka masih ngontrak, tetapi pikiran mereka 90% lebih mengutamakan bagaimana rumah Tuhan berdiri. Itu yang mereka perjuangkan terlebih dahulu daripada rumah mereka sendiri. Dan apa hasilnya, saudara? Tahun-tahun begitu lewat, kesaksian ini luar biasa. Saya melihat keluarga ini sangat diberkati, diberikan rumah yang baik, dengan taman yang baik, dengan lingkungan yang nyaman dan asri, dan gereja Tuhan yang di tempat mereka melayani juga bertumbuh dengan luar biasa. Bahagia sekali keluarga ini sangat terlihat, dan saya melihat bukti dari firman Tuhan ini ketika mereka menempatkan Yesus di atas segala-galanya yang utama. Bahagia surgawi turun dan penuh di atas keluarga ini. Semua keringat, tenaga kita kerahkan untuk keluarga kita supaya kita bisa survive, bukan? Namun tetapi jangan pernah menomorduakan Tuhan. Sukacita penuh ketika semua anggota keluarga kita sampai anak-anak kita menempatkan Yesus di atas semua. Dan yang ketiga, saudara-saudara, sukacita penuh di keluarga kita, sukacita penuh karena ada hubungan kasih yang terdekat daripada hubungan apapun di luar keluarga. Ayat 35 mengatakan, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Semua milik mami, semua milik papi, semua milik kalian semua, milik anak-anak. Di antara keluarga sama seperti Bapa mengasihi anak, mengasihi Yesus, Bapa telah menyerahkan semuanya. Orang tua di tengah keluarga yang punya hubungan dekat sekali dengan anak-anak sampai bisa selalu berpikir dan mengatakan, semua milikku, semua milik kami orang tua adalah milik anak-anak semua, dan semuanya itu diwariskan baik berupa materi maupun warisan karakter ilahi yang baik kepada anak-anak kita. Jadi di antara keluarga karena ada begitu hubungan yang dekat, tidak ada rahasia mami punya apa, papi punya apa, tidak ada yang rahasia. Semua karena kasih, ada hubungan yang begitu dekat, ada hubungan yang begitu intim, sehingga tidak ada privacy dan tidak ada hubungan yang lebih dekat dibanding dengan keluarga sendiri daripada hubungan dengan orang lain. Semua sifat orang tua yang baik, yang utama juga diwariskan kepada anak-anak. Jangan anak-anak kita dikatakan orang seperti anak tetangga. Hubungan kasih berdampak kepada transfer spirit, kepada transfer karakter, di mana ada hubungan kasih seperti bapa sayang kepada anaknya, maka di situ akan ada transfer spirit, transfer roh, transfer semua karakter yang baik. Bukan saja hubungan orang tua kepada anak hanya transfer uang, saudara-saudara, bukan cuma transfer duit, tetapi hubungan kasih berbicara kasih bapa kepada anak yang menyerahkan segala sesuatunya. Semua milik orang tua, milik anak-anak, dan karakter dan sifat baik dari orang tua diwariskan kepada anak-anak. Itu sebabnya kita perlu menjaga kasih kita kepada keturunan-keturunan kita, karena karakter yang baik itu, karena ada hubungan kasih, akan diwariskan kepada mereka. Dan disitulah ketika terjadi kasih Allah,
sukacita kita penuh. Keluarga kita dipenuhi dengan sukacita. Ini kesaksian Rasul Yohanes, bagaimana dia bercerita, sukacitanya penuh karena Yesus. Kita ulangi saudara-saudara, sukacita keluarga kita penuh karena Yesus, di mana di keluarga kita, Yesus harus semakin besar, kita harus semakin kecil. Yang kedua, sukacita kita itu penuh, keluarga kita penuh dengan sukacita karena menempatkan Yesus yang utama di atas semuanya. Yesus yang dari sorga itu memang layak ditempatkan yang nomor satu di atas segalanya. Yang ketiga, sukacita kita penuh di tengah keluarga karena ada hubungan kasih yang terdekat yang tidak ada bandingnya dibanding hubungan apapun di luar keluarga kita. Firman Tuhan kali ini kiranya kami berdoa sungguh-sungguh terjadi di tengah keluarga-keluarga kita. Ada Yesus yang memberi sukacita penuh ketika kita melakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu kita dengan semua keluarga, dan berbahagia, damai sejahtera. Amin.